Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andina Putri Sarasati. Di sini saya akan menganalisis pengembangan materi ajar Bahasa Indonesia SMA kelas 10 semester genap dengan nomor KD 3.11 dan 4.11. Bisa kita lihat di sini, kompetensi dasar 3.11 di IPK-nya dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, menelaah isi teks negosiasi. 2. Mengelompokkan struktur teks negosiasi berdasarkan unsur strukturnya. Yang ketiga, menemukan pasangan tuturan teks negosiasi. Yang keempat, menemukan kalimat persuasif teks negosiasi. Nah, untuk di KD 3.11 ini, materi pokok pembelajarannya yaitu siswa peserta dididik diberi stimulus untuk rangsangan memuaskan perhatian pada materi teks negosiasi dengan literasi. Yang kedua, berpikir kritis. Nah, untuk metode dan langkah-langkah pembelajarannya di sini ada pendekatan scientific learning, model pembelajaran discovery learning atau pembelajaran penemuan dan problem. Yang ketiga ada based learning, pembelajaran berbasis masalah project. Nah, untuk penilaiannya atau bentuk soal ini ya, yang pertama itu bisa lihat dari sikap observasi saat pembelajaran tentang sikap kritis, kerjasama, dan komunikatif. Nah, selanjutnya, kompetisi dasar untuk 4.11 ini mengkonstruksikan teks negosiasi dengan memperhatikan isi struktur seperti orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup, dan kebahasaannya. Nah, di indikator pembelajaran kompetensi di 4.11 ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, membentuk topik teks negosiasi. Yang kedua, menyusun kerangka teks negosiasi. Yang ketiga, menyusun teks negosiasi sesuai kerangka. Yang keempat, menyajikan teks yang telah disusun dalam bentuk teks negosiasi. Nah, untuk materi pokok pembelajarannya itu di sini yang pertama, siswa itu bekerja sama. Peserta didik dalam kelompok mendiskusikan, mengumpulkan informasi, dan mempresentasikan ulang dan saling bertukar informasi mengenai teks negosiasi. Yang kedua, komunikasi peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan dan menyampaikan hasil diskusi tentang tujuan pembelajaran dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal. Nah, terus yang ketiga itu dengan bentuk kreativitas di sini, peserta didik bertanya tentang hal yang belum dipahami kepada guru dan menyampaikan beberapa pertanyaan pemicu kepada siswa yang berkaitan dengan teks negosiasi. Nah, selanjutnya untuk penilaiannya ini, dia yang pertama pengetahuannya, tes tulis, bentuk uraian tentang menganalisis dan mengonstruksikan teks negosiasi dengan memperhatikan isi, strukturnya yaitu orientasi, pengajuan, penawaran. Yang kedua, persetujuan dan penutup, serta kebahasaannya. Yang terakhir, keterampilannya yaitu praktik menyampaikan analisis dan rekonstruksi teks negosiasi dengan memperhatikan isi strukturnya. Selanjutnya, di sini ada handout untuk KD 3.11 dan 4.11. Dengan pengantar, teks negosiasi adalah teks yang memuat interaksi sosial untuk mencapai kegiatan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda atau saling bertentangan. Dalam teks tersebut berisi proses untuk mencapai suatu kesepakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak agar sama-sama diuntungkan. Kedua belah pihak memiliki hak yang sama, menerima dan saling memberi. Negosiasi biasanya berisi proses tawar-menawar hingga mencapai suatu kesepakatan. Jadi, kata kunci teks negosiasi adalah proses tawar-menawar untuk suatu kepentingan. Nah, dalam handout ini kita beri petunjuk untuk teks negosiasi. Yang pertama, menganalisis pengertian, ciri, cara penyampaian pengajuan dan penawaran dalam negosiasi. Yang kedua, pendidik dan peserta didik berdiskusi, menyusun ringkasan tentang hal-hal penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran teks negosiasi. Yang ketiga, menyusun teks negosiasi dengan memperhatikan struktur teks dan aspek kesabahasaannya. Yang terakhir, mempresentasikan, mengomentari, dan merevisi teks negosiasi yang telah disusun.
Dalam uraian materinya, di sini saya juga ada ciri-ciri teks negosiasi, yaitu memiliki partisipan, mencari jalan tengah atas permasalahan, mengarah pada tujuan praktis, memprioritaskan kepentingan bersama, dan menghasilkan kesempatan yang saling menguntungkan. Nah, untuk struktur teks negosiasi sendiri ini, yang pertama ada pembukaan. Awalan suatu teks yang menggambarkan, menunjukkan gambaran awal suatu teks atau cerita. Nah, untuk isinya ini ada dua, permintaan dan penawaran. Untuk permintaan ini tuh keadaan di mana konsumen meminta dan menanyakan sejumlah barang pada produsen. Untuk penawaran sendiri itu suatu keadaan di mana produsen dan konsumen memiliki kesepakatan yang saling menguntungkan untuk keduanya. Untuk penutup, bagian akhir dari suatu teks menunjukkan salam perpisahan dan sebagainya. Nah, selanjutnya langkah-langkah membuat teks negosiasi. Yang pertama, persiapan. Pada tahap ini, kamu menyiapkan tema negosiasi dan apa yang ingin kamu bahas bersama. Yang kedua, menentukan pihak. Setelah mengetahui tema bahasa negosiasi, kamu cari pihak-pihak yang saling berkaitan untuk diajak negosiasi. Misalnya, akan membahas tentang kontrak kerja, berarti pihak yang berkaitan dengan HRD atau calon pekerja. Yang ketiga, menentukan topik apa yang akan dinegosiasikan. Nah, selanjutnya, menyiapkan argumen dan merancang kegiatan tawar-menawar dan penyelesaian masalah tersebut. Setelah itu bisa ditutup. Nah, di sini bisa kita lihat ada contoh latihan dari saya, yaitu buatlah teks negosiasi dengan memperhatikan struktur teks dan aspek kebahasaan. Di sini ada contoh teks negosiasi antara penjual dan pembeli di Pasar Seni Sukawati. Dalam instruksi soal bisa kita lihat, dialog berikut ini berlangsung di kawasan Pasar Seni Sukawati, Denpasar, Bali. Penjual barang-barang seni adalah seorang gadis Bali asli, sedangkan pembeli adalah seorang ibu muda dari Eropa yang bisa berbahasa Indonesia. Di pasar itu dijual barang-barang seni khas Bali. Pembeli ini membeli barang-barang tersebut dengan harga terjangkau, seperti perhiasan, tas, pakaian khas Bali. Nah, salah satu patung yang dijual di pasar ini adalah patung Garuda Wisnu Kencana. Seperti dilihat pada gambar di atas, itu adalah patung Dewa Wisnu yang sedang menaiki kendaraannya. Dalam dunia pewayangan Jawa, Dewa Wisnu adalah dewa pemelihara perdamaian dan keadilan. Tahukah kalian bahwa Dewa Wisnu adalah anak Batara dan guru dan Dewi Lurma? Di sini bisa kita lihat contoh teks negosiasi penjual. Good morning, ma'am. Selamat pagi, pembeli. Selamat pagi, penjual. Mari, mau beli apa? Pembeli. Ada patung Garuda Wisnu Kencana yang dibuat dari kayu, penjual. Ya, ada. Di sebelah sana, yang besar atau yang kecil? Dengan penjual yang menunjukkan tempat patung yang ditanyakan oleh pembeli. Pembeli. Yang sedang saja yang dibuat dari kuningan ada, penjual. Ya, ini tidak terlalu besar, tapi terbuat dari kayu yang dari kuningan habis. Pembeli, ya, dari kayu tidak apa-apa. Penjual, bagus itu mem, cocok untuk dipakai sendiri atau untuk souvenir. Pembeli, saya pakai sendiri, harganya berapa ya? Penjual, 300.000. Pembeli, wah mahal, 200.000 ya? Penjual, belum boleh, 285.000 ini sudah murah, mem. Di tempat lain lebih mahal. Pembeli, tidak mau, kalau boleh 250.000. Penjual, belum boleh, naik sedikit, mem. Pembeli, 275.000. Penjual, ya sebenarnya ini belum boleh, tapi untuk nyonya boleh. Mau beli apa lagi? Pembeli, tidak, itu saja. Ini uangnya. Penjual memasukkan patung ke dalam tas plastik, bertuliskan nama kiosnya, dan pembeli memberikan uang pas. Penjual, ya terima kasih. Pembeli, terima kasih. Bye-bye. Penjual, have a nice day. Berikut adalah contoh teks negosiasi yang sudah memenuhi kriteria, yaitu dengan adanya struktur teks dan aspek bahasaan yang baik, dengan adanya pembuka, dengan dialog tawar-menawar, dan penutupnya. Berikut penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.